Ketika membicarakan predator raksasa di zaman purba, pasti kalian akan langsung memikirkan tentang T-Rex. Ya, karena memang itu predator puncak yang paling ganas dan mematikan, dan juga merupakan raja dari dinosaurus. Namun di video ini saya nggak akan bahas tentang T-Rex lagi, tapi saya akan bahas satu predator lain yang juga sangat menakutkan meskipun kurang dikenali. Dan spesies ini juga merupakan salah satu fosil baru yang baru saja ditemukan. Bahkan dijuluki sebagai predator puncak terbesar dan ganas setelah kepunahan T-Rex. Spesies itu adalah Barynosuchus. Barynosuchus bukanlah merupakan jenis dinosaurus, melainkan reptil purba. Reptil ini adalah salah satu predator darat terbesar setelah T-Rex dan menguasai ekosistem dengan ukuran serta kekuatannya yang cukup luar biasa. Barynosuchus termasuk dalam keluarga Cebesidae, kelompok reptil mirip buaya yang berkembang setelah kepunahan dinosaurus. Hewan ini bukanlah dinosaurus utuh, melainkan termasuk dalam kelompok Crocodiliformes, yaitu kelompok reptil yang mencakup buaya modern dan semua kerabatnya yang sudah punah. Jadi masih memiliki hubungan jauh dari buaya modern. Namun Barynosuchus bukan nenek moyang langsung buaya modern, karena mereka berada dalam jalur evolusi yang berbeda. Nama ilmiah dari Barynosuchus adalah Barynosuchus arveloi, berasal dari kata Barinas, yaitu merujuk pada daerah di Venezuela tempat fosil ini ditemukan, dan sucus yang berarti buaya dalam bahasa Yunani, dan arveloi adalah nama gabungan dari kedua penemu spesies ini. Spesies ini pertama kali dideskripsikan oleh ilmuwan pada awal tahun 2000-an, tepatnya pada tahun 2007. Oleh Alfredo Paulillo dan Omar Linares. Setelah fosilnya ditemukan di Amerika Selatan, fosil Barynosuchus menunjukkan bahwa ia memiliki panjang sekitar 6 hingga 9 meter dan berat lebih dari 3 ton, menjadikannya salah satu Crocodiliformes terbesar yang pernah hidup di daratan. Fosil ini meliputi bagian tengkorak dan beberapa fragmen tulang lainnya yang membantu ilmuwan untuk merekonstruksi ukuran dan karakteristik predator ini. Dan untuk lebih dalam tentang kehidupannya dan apa yang terjadi waktu itu, mari kita langsung lanjut ke chapter 2, kehidupan sang pemburu puncak. Barynosuchus hidup sekitar 23 hingga 25 juta tahun yang lalu, di awal periode Miocene awal, jauh setelah dinosaurus punah. Saat itu, Amerika Selatan adalah benua yang terisolasi dengan ekosistem unik yang dipenuhi oleh mamalia raksasa dan predator buaya darat seperti Barynosuchus. Habitatnya meliputi wilayah tropis dengan hutan lebat, dataran banjir, dan rawa-rawa. Sebagai predator puncak, Barynosuchus mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh dinosaurus karnivora. Rahangnya yang kuat memungkinkan ia berburu mangsa besar, termasuk mamalia raksasa seperti Notoungulata, kelompok mamalia herbivora prasejarah, dan kemungkinan juga Titanoboa, ular terbesar yang pernah ditemukan. Tidak seperti buaya modern yang berburu di air, Barynosuchus adalah pemburu darat. Ia memiliki kaki lebih panjang dibandingkan buaya modern, memungkinkan pergerakannya lebih cepat di daratan. Pola berburu Barynosuchus kemungkinan mirip dengan predator emboscada atau menyerang secara tiba-tiba, di mana ia akan bersembunyi dan menerkam mangsanya dengan kekuatan yang luar biasa. Namun masih belum jelas apakah ia berburu secara soliter atau berkelompok karena peneliti masih dalam tahap penelitian. Adaptasi fisiknya juga menarik, tengkoraknya lebih tinggi dan lebih sempit dibanding buaya modern, menunjukkan bahwa ia mungkin memiliki gigitan yang lebih dalam dan lebih mematikan. Selain itu, analisis fosil menunjukkan bahwa Barynosuchus memiliki gigi yang didesain untuk memotong daging, bukan hanya untuk menghancurkan tulang seperti buaya modern. Dan untuk lebih detail tentang evolusi dan adaptasi, kita langsung masuk ke chapter 3, evolusi dan kepunahan. Di chapter 1 saya sempat sedikit menyinggung bahwa Barynosuchus termasuk dalam kelompok Crocodiliformes. Dan meskipun ia bukan nenek moyang langsung dari buaya modern, evolusi buaya modern lebih dekat dengan kelompok Eosuchia, kelompok dalam Crocodiliformes yang mencakup buaya modern dan kerabat dekatnya. Sedangkan Barynosuchus berkembang dalam jalur yang berbeda sebagai bagian dari Cebesidae. Perbedaan utama adalah bahwa Barynosuchus sepenuhnya teradaptasi untuk kehidupan di darat, sedangkan buaya modern lebih tergantung pada lingkungan air.
Konsep evolusi konvergen menjelaskan bagaimana Baryonychus mengembangkan beberapa kesamaan dengan buaya modern meskipun berasal dari jalur evolusi yang berbeda. Misalnya struktur rahangnya mirip dengan buaya modern, tapi secara fungsi dan habitatnya sangatlah berbeda. Ini menunjukkan bagaimana seleksi alam dapat membentuk makhluk berbeda dengan cara yang serupa ketika menghadapi tantangan lingkungan yang mirip. Namun, keperkasaan Baryonychus tidak bertahan selamanya. Spesies ini akhirnya punah, dan kemungkinan besar karena perubahan iklim dan persaingan dengan mamalia karnivora yang semakin berkembang di Amerika Selatan. Mamalia seperti Porusacidae, yaitu burung telur raksasa, dan Sparasauromata mulai mengambil alih posisi sebagai predator utama. Selain itu, perubahan lingkungan juga mengurangi habitatnya, yang menyebabkan populasinya menurun drastis. Meskipun merupakan predator raksasa, Baryonychus tidak sepopuler dinosaurus karena kurangnya fosil yang ditemukan serta minimnya exposure di media sosial. Namun, makhluk ini adalah salah satu predator darat terbesar setelah T-Rex, dan studinya memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kehidupan berkembang setelah kepunahan dinosaurus. Baryonychus adalah contoh luar biasa dari predator raksasa yang mengisi kekosongan ekosistem setelah dinosaurus punah. Sebagai reptil buas yang hidup di darat, ia mewakili jalur evolusi unik yang berbeda dari buaya modern. Dengan rahang kuat, kaki panjang, dan strategi berburu yang mematikan, Baryonychus menguasai Amerika Selatan selama jutaan tahun sebelum akhirnya punah. Meskipun jarang dikenal, kehadirannya di masa lalu memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan terus beradaptasi dan bertahan di dunia yang selalu berubah. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.